Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan. Senang kita dapat kembali boleh bertemu di pagi hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita sekaliannya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu bersama-sama di dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa yang baik, Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini di mana Tuhan memberikan kami kembali napas kehidupan, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu. Tuhan yang maha baik, sebentar kami akan mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan memandu dan memberkati kami untuk menjalani hidup sepanjang satu hari ini. Biarlah firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Berkati firman-Mu, temani kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar hati kami sungguh-sungguh menjadi tanah yang subur bagi firman-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari terambil dari Titus pasal ketiga ayat 15 dengan perikop salam. Salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus Tuhan, Paulus berkomunikasi dengan warga-warga jemaat yang menjadi binaannya, bahkan juga pribadi-pribadi yang pernah bertemu dengan dia dan diajar oleh dia untuk beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu cara Paulus berkomunikasi adalah dengan surat-surat yang dikirimkan, baik itu surat penggembalaan, surat secara pribadi, maupun surat kepada jemaat-jemaat secara umumnya. Apa yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan ini? Komunikasi sangat penting, baik itu komunikasi non-verbal maupun komunikasi verbal. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya di tengah-tengah keluarga. Surat Rasul Paulus ini kepada Titus ingin mengajarkan kepada kita satu hal, bagaimana kita membangun komunikasi, menyampaikan hal-hal yang penting, hal-hal yang pokok kepada orang-orang yang kita layani, orang-orang yang pernah kita didik, kita ajar dalam beriman percaya kepada Yesus Kristus. Dikatakan tadi, salam dari semua orang yang bersama aku di sini, dan sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Demikian juga kiranya bagaimana ketika kita membangun keluarga yang berbahagia di tengah-tengah kehidupan ini, harus mempergunakan setiap potensi diri kita membangun komunikasi di tengah-tengah kehidupan keluarga, agar keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Komunikasi yang dibangun dengan intens, dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kehidupan keluarga yang berbahagia itu. Kita menjaga komunikasi yang saling mempercayai. Karena kita adalah makhluk manusia, makhluk sosial, maka mau tidak mau kita berkomunikasi. Komunikasi menjadi hal yang penting, termasuk di dalam hidup pernikahan yang kita jalani dan yang akan dijalani oleh setiap pasangan-pasangan yang akan berkomitmen berumah tangga. Dalam komunikasi itu berlangsung proses, yaitu sikap saling percaya. Bagaimana kita memiliki unsur saling mempercayai, komunikasi tidak akan berhasil, sebab kedua belah pihak dikuasai oleh perasaan curiga. Jika tidak ada saling percaya,
maka komunikasi di tengah-tengah keluarga tidak akan membawa keberhasilan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bangunlah komunikasi antara suami, istri, dan anak-anak untuk saling mempercayai, mengeluarkan atau menyampaikan apa yang menjadi isi pikiran dan tujuan-tujuan kita bersama-sama. Komunikasi di dalam doa, komunikasi dalam nyanyian, komunikasi di dalam ibadah. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tapi kita terbuka kepada semua orang di sekeliling kita, terutama sebagai pasangan suami istri dan bersama dengan anak-anak. Komunikasi sangat penting dilakukan agar hidup keluarga semakin lebih berbahagia. Sebagaimana kita berkomunikasi secara personal kepada Tuhan, kita juga berkomunikasi dengan semua orang di sekeliling kita untuk mencapai hal-hal yang kita harapkan bersama-sama. Demikianlah Paulus juga kepada Titus dikatakan tadi di sini, sampaikanlah salamku. Dia ingin berkomunikasi, dan kita juga diajak untuk berkomunikasi, menyampaikan hal-hal yang baik. Dikatakan tadi, sampaikanlah salamku kepada mereka yang mengasihi kami di dalam iman. Tuhan memberkati kita dalam meningkatkan intensitas kita berkomunikasi, termasuklah melalui media yang kita pergunakan selama ini dalam mendengarkan firman Tuhan. Saya secara pribadi berkomunikasi dengan warga-warga jemaat yang ada di Resort Tangerang, Banten ini. Bahkan juga warga-warga jemaat yang mengasihi kami di dalam iman, yang mengenal kami di dalam iman percaya kepada Kristus dimanapun berada. Tuhan memberkati kita sekaliannya dalam membangun hubungan yang semakin dekat, semakin intim, semakin mengasihi Tuhan dalam kebenaran-kebenaran firman-Nya. Mari terus kita pergunakan media ini sebagai cara kita berkomunikasi kepada Tuhan yang mencintai dan mengasihi kita di tengah-tengah kehidupan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan melalui Titus pasal ketiga ayat ke-15, di mana kami boleh belajar bagaimana Paulus mempergunakan segala potensi, segala cara yang boleh Tuhan mendekatkan dirinya dengan jemaat-jemaat yang ada, baik secara personal, secara pribadi, maupun secara gereja. Tuhan berkatilah komunikasi kami, kebersamaan kami dengan media yang kami pergunakan selama ini dalam masa-masa pandemi virus corona COVID-19. Tuhan berkatilah media YouTube ini untuk cara kami berkomunikasi dengan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dalam persekutuan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah seluruh warga jemaat-Mu, berkatilah saudara-saudara kami dimanapun berada yang boleh mempergunakan media ini untuk menjalin relasi yang semakin intim bersama-sama dengan Tuhan melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, temanilah kami dalam perjalanan kami sepanjang hari ini, pekerjaan-pekerjaan kami, karya tangan dan pikiran-pikiran kami serahkan, biarlah semuanya menjadi hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Salam, selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekaliannya.